Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali pada pelajaran kimia hari ini. Dan hari ini kita akan membahas gaya yang terjadi pada ikatan kimia. Namun sebelumnya kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran kita dengan baik. Iya. Gaya yang terjadi pada ikatan kimia itu dibagi dalam dua bagian. Itu yang pertama adalah gaya intermolekul dan gaya antarmolekul. Gaya intermolekul itu adalah gaya yang terjadi dalam satu molekul. Sedangkan gaya antarmolekul itu adalah gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Ya, kita lihat dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang apa itu molekul. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Molekul unsur itu gabungan dari beberapa unsur yang sejenis, dan molekul senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda. Nah, gaya intermolekul itu dibagi lagi dalam 3 bagian, yaitu ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara unsur logam dan non-logam. Kita ambil contoh misalnya adalah NaCl atau MgO, ya. Na logam, Cl non-logam. Mg logam, O non logam. Nah, ikatan antara logam dengan logam misalnya kita lihat adalah Fe dan Fe, atom besi dengan atom besi, atau misalnya Na dan Na. Kemudian ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara unsur-unsur non logam dan non logam. Kita ambil contohnya misalnya HCl atau H2O dan lain-lain, ya. Nah, selanjutnya gaya antarmolekul itu adalah gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Gaya antarmolekul ini dibagi lagi dalam 3 bagian, ya. Yang pertama adalah ikatan hidrogen, kemudian ada gaya van der Waals, dan kemudian ada gaya London. Hari ini kita akan bahas tentang khusus gaya antarmolekul. Sebelum kita masuk kepada gaya antarmolekul, kita lihat dulu perbedaan ikatan intermolekul dengan ikatan antarmolekul. Kita perhatikan ya. Tadi sudah jelaskan bahwa ikatan intermolekul itu adalah ikatan yang terjadi dalam satu molekul. Kita ambil contohnya misalnya satu molekul HF. Nah, ikatan antara atom H dengan atom F itu kita sebut dengan ikatan intermolekul. Ya, intermolekul. Dan itu merupakan senyawa kovalen, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa itu gaya antarmolekul. Tadi gaya antarmolekul adalah gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Kita ambil contohnya misalnya ada 3 molekul HF. Dari HF yang pertama ini, kalau ini kita sebutkan pertama, kedua, ketiga, antara H dan F ini kita sebut dengan gaya intermolekul. H dan F di sini juga adalah intermolekul. Di sini juga adalah gaya intermolekul. Tetapi dapat juga terjadi ikatan antara HF yang satu dengan HF yang lainnya. Jadi kemarin kita sudah katakan ini kutub positif, ini kutub negatif, ya. Nah, antara F dan ini kutub negatif. Antara F dari molekul HF ini ternyata bisa juga membentuk ikatan dengan H atau kutub positif dari HF lainnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan ikatan antar
antar molekul. Bisa ya dibedakan antara inter dan antar molekul. Nah, begitu juga dengan ini kutub positif, kutub negatif. Nah, ini juga H dan ini juga bisa membentuk ikatan. Nah, ini juga yang kita sebut dengan gaya atau ikatan antar molekul. Sudah bisa ya dibedakan ya nak, apa itu intermolekul dan antar molekul. Sekarang kita masuk dengan gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen yaitu ikatan yang terbentuk antara atom H, atom hidrogen. Perhatikan sekali lagi, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom yang memiliki sifat yang keelektronegatifannya tinggi. Ya. Unsur atau atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi itu adalah F, O, dan N. Jadi ikatan antara H dan F, H dan O, H dan N itu memiliki keelektronegatifan yang tinggi, ya, atau memiliki ikatan hidrogen, ya, kalau dia berikatan dengan molekul lainnya. Jadi senyawanya kita perhatikan adalah kalau H dengan F itu HF, H dengan O, H2O, H dengan N, NH3. Nah, kita perhatikan contoh ikatan antar molekul air. Kita misalkan ada 2 molekul air. Kita perhatikan ya, air itu bentuknya seperti kemarin kita udah belajar tentang geometri molekul. H2O itu berbentuk seperti huruf V ya, dengan ada 2 PeB. Ada 2 PeB. Oke, selanjutnya kita perhatikan ikatan yang terbentuk antara O dengan H dari molekul H2O lainnya, ini yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Bisa? Iya, bisa dipahami ya. Nah, ikatan hidrogen dalam suatu molekul itu sangat sulit untuk diputuskan. Jadi untuk memutuskan suatu ikatan itu diperlukan panas. Jadi akibat sulit diputuskan maka dia memerlukan panas yang lebih tinggi atau titik didihnya itu, jadi ketika dia mendidih berarti ikatannya sudah putus. Titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen itu lebih tinggi karena ikatan hidrogen itu ikatannya yang sangat sulit untuk diputuskan. Ya. Jadi ikatan senyawa yang memiliki atau molekul yang memiliki ikatan hidrogen itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dari senyawa lain atau molekul lain yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Contohnya, titik didih HF itu lebih besar daripada HCl. Kenapa? Karena HF memiliki ikatan hidrogen, sedangkan HCl tidak memiliki ikatan hidrogen. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian kedua dari gaya antar molekul tadi adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Partikel-partikel yang memiliki muatan itu dapat berupa ion, molekul, dipol permanen, atau juga dipol terinduksi. Dipol terinduksi ini sering juga disebut dengan dipol sesaat. Ya. Jadi gaya van der Waals itu terjadi karena gaya van der Waals itu adalah gaya tarik listrik yang terjadi antar partikel-partikel yang memiliki muatan.
Nah, jenis-jenis gaya van der Waals itu yang pertama adalah dipol permanen. Dipol permanen yaitu terjadi antara senyawa polar dengan senyawa polar. Kita ambil contohnya misalnya HCl. Ini polar. Kenapa? Karena H itu membentuk kutub positif, Cl itu membentuk kutub negatif, karena Cl itu memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi daripada H, sehingga pasangan elektron ikatan itu lebih ditarik kepada Cl. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi ini Cl membentuk kutub negatif dan H membentuk kutub positif. Begitu juga di sini H itu kutub positif, Cl kutub negatif. Ya. Nah, kita perhatikan antara kutub negatif atau Cl dengan kutub positif atau H dari atom HCl, dari molekul HCl lainnya, ini akan dapat membentuk ikatan. Ini yang kita sebut dengan dipol permanen. Dipol permanen. Kenapa? Karena sama-sama polar. Ya. Baik, kita akan lihat bagian kedua dari gaya van der Waals itu ada yang disebut dengan dipol sesaat atau dipol terinduksi, yaitu terjadi antara molekul polar dengan non-polar. Kita ambil contohnya misalnya molekul HCl dan molekul H2. HCl itu tadi sudah kita katakan ini membentuk kutub positif, ini membentuk kutub negatif. Maka ini kita sebut dengan polar karena ada perbedaan keelektronegatifan. Sedangkan H2 ini adalah netral. Kalau tadi di sini polar dan polar dapat membentuk dipol permanen, maka kita perhatikan kalau dia polar dan yang netral atau non polar tidak terbentuk kutub, maka nanti satu saat ini akan terinduksi atau sesaat ini dapat membentuk ikatan. Kalau H2 ini berdekatan dengan HCl, maka ini akan membentuk ikatan karena kutub positifnya nanti akan terinduksi sehingga akan membentuk ikatan. Nah, ini yang kita sebut dengan dipol sesaat atau terinduksi. Kenapa sesaat? Karena dia akan terjadi kalau dia berdekatan. Tetapi kalau dia berjauhan maka tidak akan terbentuk lagi dipol. Jadi hanya sesaat saja. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Baik, yang ketiga dari gaya antar molekul itu adalah gaya London. Gaya London ini dikemukakan oleh seorang ahli ilmuwan dari Jerman yang bernama Fritz London ya, yaitu gaya antar molekul yang terjadi antara molekul non-polar dan non-polar. Ingat kembali perbedaannya nanti dengan dipol permanen dan dipol sesaat atau terinduksi ya anakku. Jadi non-polar dan non-polar, gaya London ini timbul akibat dipol sesaat juga. Dipol sesaat pada suatu atom dan akan berimbas pada atom yang berada di sekitarnya. Contohnya kita perhatikan molekul hidrogen, molekul H2 dan H2. Kita perhatikan ini sama-sama bersifat non-polar. Ini juga non-polar. Ya. Nah, karena elektron itu dia bersifat selalu bergerak mengitari inti, nanti ada pada suatu saat elektron itu misalnya akan tertumpuk di satu atom, misalnya di sini. Nah, ketika dia tertumpuk di sini, dia akan menjadi kutub negatif. Nah, ini akan terimbas, begitu juga dengan ke molekul berikutnya, karena ini menjadi kutub negatif, maka akan terbentuk, kutub positif, maka ini akan terbentuk ikatan, ini yang kita sebut dengan
gaya atau ikatan gaya London. Dan ini nanti akan terimbas ke molekul hidrogen lainnya, begitu dia seterusnya. Tetapi hanya sesaat. Dan gaya London atau ikatan London ini sangat, gaya London ini sangat lemah. Ya, sekali lagi. Gaya London ini timbul akibat dipol sesaat antara molekul nonpolar dan molekul nonpolar. Ya, jadi karena elektron itu bersifat beredar mengelilingi inti, suatu saat nanti dia akan bertumpuk di satu atom. Ketika dia bertumpuk di situ, berkumpul di situ, maka atom itu akan membentuk kutub negatif. Akibatnya dia bisa berikatan dengan atom hidrogen dari molekul H2 lainnya. Dan ini akan terus terimbas, tetapi hanya sesaat. Dan ini ikatannya sangat lemah. Nah, sekarang kita perhatikan beberapa contoh gaya van der Waals dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, gula itu rumusnya, gula pasir ya, larut dalam air. Rumus gula pasir itu C12H22O11, itu bisa larut merata dengan molekul air. Itu contoh dari gaya van der Waals. Yang kedua, pakaian yang basah jika dijemur itu akan menjadi kering. Kenapa? Karena molekul-molekul air yang menempel pada pakaian itu akan menguap menjadi molekul-molekul uap air dan akan lepas dari pakaian. Itu contoh dari gaya van der Waals dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita perhatikan bagaimana perbandingan titik didih antara ikatan hidrogen, ikatan van der Waals dan gaya London. Ikatan hidrogen itu mempunyai titik didih yang lebih besar daripada van der Waals, dan van der Waals itu lebih besar dari gaya London. Kenapa? Karena akan terbentuk ikatan hidrogen yang sangat kuat. Sedangkan di sini akan terbentuk dipol permanen. Bahkan sedangkan di gaya London ini sama-sama nonpolar, maka nanti dia akan membentuk gaya London atau ikatan yang hanya terjadi sesaat. Sehingga titik didih HF itu lebih besar dari HCl dan lebih besar dari H2. Ya, kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukanlah urutan titik didih antar molekul HF, HCl, HBr, dan HI. Perhatikan, F, Cl, Br, I itu semua berada di golongan 7A. Nama lain dari golongan 7A adalah halogen ya. Nah, kita perhatikan untuk titik didih, kita perhatikan ya, semakin besar Mr. Kita lihat semakin besar Mr, kita perhatikan HF, Mr-nya adalah 1 ya, AR-nya ditambah 19 berarti 20. HCl berarti 1 ditambah 35,5 berarti 36,5 Mr-nya ya, massa molekul relatifnya. Kemudian HBr itu berarti 1 ditambah 80 berarti 81. Mr HI 1 ditambah 127 berarti 128. Ini berarti Mr-nya semakin besar. Perhatikan ya. Jika Mr semakin besar, maka titik didih semakin besar. Kalau kita lihat ini, berarti urutan titik didihnya adalah HI lebih besar dari HBr ya, lebih besar dari HCl,
dan lebih besar dari HF. Atau HF lebih kecil dari HCl, HCl lebih kecil dari HBr, HBr lebih kecil dari HI. Kalau kita buat urutan dari yang kecil. Tetapi ternyata ini tidak pas ya, ini salah. Urutan yang benarnya adalah urutan titik didih yang benar adalah HF itu lebih besar daripada HI dan HI lebih besar dari HBr, HBr lebih besar dari HCl. Atau kalau kita buat dari mulai yang kecil, HCl itu lebih kecil dari HBr, HBr itu lebih kecil dari HI, dan HI itu lebih kecil daripada HF. Kenapa? Iya, karena di HF itu ada ikatan hidrogen. Ya. Nah, untuk HI, HBr, HCl, urutan ini benar. Semakin besar Mr, semakin besar titik didih. Tetapi khusus untuk HF, walaupun Mr-nya yang paling kecil, tetapi karena dia memiliki ikatan hidrogen, maka HF itu titik didihnya lebih besar. Ya, lebih besar. Padahal sedangkan di HI, HBr, HCl itu hanya terjadi gaya van der Waals. Polar, 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 dan polar. Ya, dia hanya mempunyai dipol permanen, sedangkan HF itu mempunyai ikatan hidrogen. Jadi yang benar, titik didih terbesar itu adalah di HF. Bisa pahami anakku? Baik, Ibu akan berikan contoh untuk kalian bahas di rumah. Nah, sebagai contoh kedua dari apa yang sudah Ibu jelaskan, ini nanti kalian akan bahas di rumah. Tentukan senyawa manakah berikut ini yang molekul-molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. Dan ini harus kalian buat dalam bentuk gambar strukturnya ya, struktur molekulnya. Kemudian yang ketiga, tentukan urutan titik didih molekul H2O, H2S, dan H2SE. Mulai dari yang terkecil ya, dan berikan alasan. Bisa pahami anakku ya? Ya. Pelajaran kita cukup sampai hari ini. Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.